Kali ini, kita kedatangan berita mengejutkan yang bikin kesel para pecinta timnas. Dimulai dari sikap sombong Malaysia yang baru aja naik 6 peringkat di ranking FIFA dan langsung sindir timnas Indonesia. Kemudian Kluivert auto marah oleh Roemeni mengalami cedera parah dan pemain Arema dirujak habis-habisan. Serta Gerald Vandenberg ubah mentalitas anak asuhnya jelang Piala AFF U23 2025. Satu lagi, Maes Hilgers diincar Ajax Amsterdam. Saksikan selengkapnya di sini. Jangan lupa subscribe dan nonton sampai habis ya, teman-teman. Berita pertama, timnas Malaysia naik ranking FIFA, malah nyindir Indonesia. Naik 6 peringkat dalam sekejap, Malaysia sukses bikin geger di dunia sepak bola Asia Tenggara. Dari posisi 131, mereka melesat ke ranking 125 dunia versi FIFA per Juli 2025. Tapi yang bikin panas bukan cuma lonjakan posisinya loh, melainkan komentar nyinyir dari netizen mereka. Salah satu yang paling jadi sorotan datang dari akun Instagram @nurul_mainun yang nulis, tak perlu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia pun masih bisa naik 6 tangga. Tak perlu ketar-ketir ya om. Sindiran halus tapi nusuk, apalagi jelas-jelas ditujukan ke timnas Indonesia. Sumber euforia Malaysia, 2 pertandingan terakhir mereka. Pertama, hasil imbang 1-1 saat uji coba lawan Cape Verde. Kedua, kemenangan telak 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Dua hasil itu ngasih tambahan poin signifikan di ranking FIFA. Totalnya 14,91 poin. Dan boom, ranking mereka naik drastis. Tapi jangan salah, sementara Malaysia naik, 2 pesaing ASEAN lainnya malah terjun bebas. Thailand turun 3 posisi ke peringkat 102 setelah kalah dari Turkmenistan. Sedangkan Vietnam makin merosot ke posisi 113 karena dipermalukan Malaysia 3 gol tanpa balas. Terus, Indonesia gimana? Justru tetap melaju. Setelah mengalahkan China 1-0 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Garuda berhasil naik 5 peringkat dari 123 ke 118 dunia. Artinya saat ini Indonesia masih berada 6 tangga di atas Malaysia. Jadi, siapa yang harus santai sekarang? Tapi pertarungan belum selesai. September 2025, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya dalam agenda FIFA Matchday. 2 kemenangan dari laga itu bisa menjadi kunci untuk menyalip dan menjauh dari kejaran Malaysia di papan klasemen FIFA. Jadi, buat yang ngerasa panas disindir, tenang aja. Kita nggak balas dengan kata-kata, tapi dengan hasil di lapangan. Target Indonesia jelas, tembus 100 besar dunia. Jalan masih panjang, tapi setiap langkah sudah mulai kelihatan hasilnya. Yang penting, timnas fokus, harus membuktikan. Dan sisanya, biar ranking yang bicara. Kabar selanjutnya, Maes Hilgers dirumorkan gabung Ajax bakal jadi duet kuat di lini belakang. Maes Hilgers, bek timnas Indonesia yang kini membela FC Twente, lagi ramai dibicarakan karena dirumorkan bakal gabung Ajax Amsterdam. Rumor ini muncul gara-gara kontraknya di Twente cuma tersisa 1 musim lagi. Daripada kehilangan secara gratis musim depan, Twente kabarnya siap jual Hilgers di bursa transfer musim panas ini. Menariknya, media Belanda Football Primer menyebut kalau Hilgers jadi salah satu opsi yang realistis buat Ajax. Soalnya, klub asal Amsterdam itu lagi krisis pemain di posisi bek tengah. Saat ini mereka cuma punya 3 nama di pos itu, Josip Sutalo, Yuri Bas, dan Dis Janse. Di sisi lain, dana transfer yang terbatas bikin Ajax harus lebih kreatif dalam mencari pemain baru. Nah, disitulah nama Maes Hilgers masuk. Selain performanya yang solid bareng Twente, harga pasarannya juga masih tergolong terjangkau. Apalagi dia juga punya pengalaman main di Eredivisie, jadi adaptasinya nggak bakal terlalu sulit kalau beneran pindah ke Ajax. Yang bikin makin menarik, kalau Maes Hilgers jadi pindah ke Ajax, dia bakal dilatih oleh John Heitinga, pelatih yang juga punya darah Indonesia. Heitinga baru aja ditunjuk sebagai pelatih utama setelah sukses jadi asisten Arne Slot di Liverpool musim lalu yang berhasil bawa The Reds juara Premier League. Kalau rumor ini jadi kenyataan, Hilgers bukan cuma bakal naik level secara klub, tapi juga jadi sorotan lebih besar di Eropa. Buat timnas Indonesia, tentu ini juga jadi kabar bagus, karena pemainnya makin berkembang di level top. Menurut lu Hilgers cocok nggak nih main di Ajax? Atau justru lebih baik cari klub lain yang jaminan main reguler? Kabar selanjutnya, Gerald Vandenberg ubah mental para pemainnya menjadikan mental juara.
Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Berg, datang dengan energi yang beda banget buat Piala AFF U23 2025. Buat dia, kalah itu bukan opsi. Garuda Muda harus juara. Turnamen yang bakal digelar di Jakarta dan Bekasi 15 sampai 29 Juli jadi momen penting buat buktiin kualitas anak-anak muda kita. Indonesia tergabung di grup A bareng Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Jadi tuan rumah plus punya pemain yang oke, Van den Berg yakin banget anak asuhnya punya kans gede buat jadi juara. Setiap pertandingan wajib menang, saya nggak pernah mikir kalah saat main di turnamen, katanya dengan penuh semangat. Nggak cuma pengen juara satu turnamen doang, pelatih asal Belanda ini malah ngebidik 3 gelar sekaligus di musim ini. Ambisi ini dia tanamkan supaya mental juara bener-bener nempel di diri para pemain. Menurut Van den Berg, yang paling penting bukan cuma main bagus, tapi harus jadi yang terbaik. Tapi jangan salah, dia juga sadar perjuangan gak bakal mudah. Menang semua tarti susah, tapi kami bakal fight habis-habisan. Saya nggak mau tim puas cuma jadi runner-up, tegas Van den Berg. Pertandingan pembuka bakal lawan Brunei Darussalam 15 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia memang biasanya jadi tim kuat di ajang ini, walau Vietnam masih penguasa gelar terbanyak. Di grup A, Malaysia diprediksi jadi lawan berat, tapi Filipina dan Brunei juga nggak boleh diremehkan. Soalnya, cuma juara grup dan 1 runner-up terbaik yang bisa lanjut ke semifinal, jadi tiap poin itu sangat penting. Selain jadi ajang unjuk gigi, Piala AFF U23 ini juga pemanasan penting sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti. Menariknya, Van den Berg gak bawa semua pemain bintang. Dia lebih percaya sama yang sering tampil di Liga 1 biar dapat kesempatan unjuk kemampuan. Jadi, yuk kita tunggu perjuangan Garuda Muda di bawah asuhan Gerald van den Berg. Mental juara dan semangat pantang menyerah bakal jadi kunci mereka meraih prestasi di panggung sepak bola Asia Tenggara. Kabar selanjutnya, Patrick Kluivert auto marah besar setelah Ole Roemeny mengalami cedera parah yang berpotensi terancam tidak bermain jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya adalah tackle keras dari Paulinho Moselin, winger Arema FC, yang membuat Ole harus ditanduk keluar lapangan pada laga Piala Presiden 2025, Kamis malam 10 Juli 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Insiden ini langsung memicu gelombang kecaman dari netizen. Banyak yang menilai Paulinho bermain kasar dan tidak sportif, bahkan menuduhnya sengaja melukai Ole. Parahnya, wasit yang memimpin pertandingan tidak mengeluarkan kartu merah, sehingga Paulinho lolos dari hukuman keras. Ole sendiri mengecam keputusan wasit lewat Instagram dengan menyebutnya sebagai lelucon. Kondisi Ole pun memprihatinkan. Ankle-nya yang cedera parah dibalut perban dan ia harus absen sementara waktu. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengonfirmasi cedera ini serius dan Ole harus fokus untuk pulih. Reaksi negatif terhadap Paulinho pun membanjiri media sosial. Para penggemar sepak bola Indonesia bahkan mendesak agar ada sanksi tegas dari pihak berwenang karena sudah membuat pemain penting timnas Indonesia terancam absen lama. Kehilangan Ole tentu sangat merugikan timnas Indonesia yang sangat mengandalkan kemampuan golnya. Ole telah mencetak 3 gol dari 4 pertandingan bersama skuad Garuda. Absennya Ole di babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar Oktober 2025 akan sangat berpengaruh pada peluang Indonesia meraih tiket ke putaran final. Semoga Ole segera pulih dan pihak berwenang bisa mengambil langkah yang tepat untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.